Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, meaning and definition. Apa artinya meaning? Kita tahu bahwa effective communication is a two-way process. Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang merupakan proses bertimbal balik. Sending the right message and the right person, mengirim pesan kepada orang yang tepat, ya. Kemudian juga pesan yang tepat. Pengiriman yang seperti ini yang sering saya katakan akan berlancar, akan berjalan seperti spiral, seperti taufan. Ini digambarkan oleh teori komunikasi The Spiral of Communication by Michael Dance. Jadi kalau suatu komunikasi itu udah ketemu topiknya yang enak antara kita dengan seseorang, itu biasanya mengembang lebar tuh. Makin lama makin kesana kemari omongannya. Sama lah kalau misalnya kita itu jalan naik kereta atau naik bis perjalanan jauh, misalnya ke Surabaya berjam-jam. Sebelah kita kalau yang lelaki sebelahnya kemudian dapat penumpang cewek yang cantik. Wah, kemudian bisa diajak ngobrol pula. Itu pasti perjalanan Surabaya itu seolah-olah kayak perjalanan dari Tangerang ke Jakarta, itu cepet amat sih, tahu udah nyampe. Kenapa? Karena menarik. Ya, begitu juga dengan perempuan. Anak gadis kalau yang pulang kampung terus kemudian di tengah jalan ketemu cowok ganteng, ya, ramah pula. Wah, enak, nice to view. Wah, enak dilihat gitu. Ya pasti perjalanan itu seolah-olah kalau bisa ini bis pecah ban kayak biar lama gitu kan. Kereta ini kalau bisa mogok deh, nggak ada sinyal, ya nggak ada sinyalnya biar nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena menarik. Jadi bagaimana kita dalam bisnis juga bisa begitu, sending the right message to the right person. Karena apa? Yang kita harapkan adalah effective communication itu adalah two way process, bukan kayak saya nih one way process, ngomong ngoceh kemudian sampai 1 jam pun yang nanya juga kagak, terus kemudian juga nongol juga enggak, boro-boro gambarnya enggak ada, cuman huruf-hurufnya doang. Tapi saya menjalankan tugas aja. Anda sendiri yang akan menerima apakah Anda berhasil dalam pelajaran atau Anda hanya sia-sia dalam arti buang duit, ilmu nggak dapat, ya terserah Anda. Saya hanya menjalankan tugas, ya. Nabi aja nggak boleh bersedih kalau umatnya tetap bandel, biarin aja, yang penting kamu nyampein, katanya gitu kata Allah. Mereka mau beriman mau enggak ya bukan urusan kamu. Sama lah, saya juga begitu, niru jadinya. Mahasiswa mau jadi pinter mau enggak ya terserah, yang penting saya nyampein. Oke, meaning juga berarti it is important to know the psychology of the people you are interacting with for communication to be effective. Artinya itu juga menjadi sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor psikologi dari orang yang kita ajak berinteraksi, ya, supaya komunikasi kita menjadi efektif. Minggu yang lalu saya sudah gambarkan kalau ada orang yang baru ketemu saya, terus kemudian tiba-tiba, ya pastinya dia kan nggak manggil abah kan yang kenal aja kayak kamu, pasti manggil pak saya kayaknya nggak asing deh dengan bapak. Saya lihat channel si abah, waduh bapak ini banyak sekali gini. Ya otomatis saya jadi seneng kan, ya otomatis saya menjadi tertarik untuk melanjutkan pembicaraan karena diawali dengan sesuatu yang baik, yang menarik saya. Ya, oh ya, Anda sering nonton channel si abah? Iya. Emang apa isinya? Wah, ada begini, makin lama makin ini tuh, makin intens. Maka ketika suatu kali ternyata di ujungnya, Pak, saya juga punya usaha nih Pak, bisa nggak Pak kita kerjasama melalui YouTube Bapak, promosikan produk saya? Tentu saja akan saya sambut baik karena akan sangat menguntungkan kedua belah pihak kan. Atau nggak seperti itulah, ujung-ujungnya dia nawarin, ternyata dia sales, kan sangat enak untuk nolak. Kenapa? Wong dia itu penonton saya, kan berarti kan saya harus berusaha menjaga perasaan dia. Maka yang tadinya saya nggak butuh barang pun ya jadi mau nggak mau jadi butuh, kan gitu kan, mau nggak mau sih jadi beli. Nah berarti kita juga harus tahu ketika kita mau berinteraksi dengan seseorang apa faktor psikologi yang mereka
ini miliki, rasakan. Oleh karena itulah maka itu pentingnya kita mengenali siapa konsumen kita. Kita menghubungi seseorang gitu, ya kita cari-carilah informasi tentang dia, jangan sampai kita salah paham ya. Akan sulit bagi kita untuk memulai pembicaraan kalau sama sekali kita nggak kenal dia, nggak tahu informasi tentang dia. Benar nggak kayak gitu? Sulit bagi kita untuk mulai pembicaraannya. Mau ngomong dari mana nih ya? Kalau kita sama sekali nggak tahu tentang dia. Bahkan dalam rangka perdagangan luar negeri pun, ekspor impor, market riset itu perlu diketahui bukan hanya tentang data-data perdagangan antar negara, tentang neraca perdagangan minus atau surplus, tapi juga budaya harus diketahui. Kenapa? Dari budaya itulah kita akan bisa melakukan pendekatan dengan calon pembeli kita di luar negeri. Dan gara-gara budaya juga bisa saja suatu interaksi yang tadinya sudah mau berhasil ya, karena kita salah di dalam melakukan suatu tindakan yang ternyata bagi mereka tidak sesuai dengan budayanya, batal. Kan saya sering cerita itu ya. Terutama yang kemarin ikut komunikasi bisnis dengan saya, tahu itu bahwa budaya itu sangat penting ya. Bahwa ketika kita bicara dengan misalnya orang Inggris, ya jangan bicara soal pribadi, jangan nanyain have you married, how old are you, jangan, itu sensitif. Ngapain tahu urusan pribadi orang, udah kawin apa belum, umur berapa, itu marah orang tanya kayak gitu. Umur gue 100 tahun kayak peduli apa sama situ, gitu nanti jawabnya ya kan. Jadi jangan membuat suatu blunder dengan menanyakan sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya mereka. Kita mau ngasih hadiah nih ke orang Cina, ke orang Jepang ya, kemudian kita bungkus pakai cover putih. Mereka malah tersinggung, kenapa putih itu berarti kematian. Beda-beda ya memang. Ada yang putih, kalau di Jawa itu bendera kematian tuh merah. Kalau di Tangerang, di Jakarta bendera kematian tuh kuning. Beda-beda kan. Jadi memang budaya masing-masing itu beda-beda, dan itu harus kita ketahui. Nah, berarti untuk bisa mengetahui itu, itulah dasar dari kita tahu tentang aspek psikologi mereka secara umum, budayanya, masyarakat, secara pribadi tentang dia sendiri. Dia mungkin dia punya hobi apa gitu, dia punya aktivitas apa, itu penting untuk kita ketahui. Kita juga harus tahu, supaya kita punya komunikasi itu menjadi sangat penting, kita harus mengetahui lingkungan yang terkait dengan entitas yang ingin kita dekati. Dia datang dari mana nih, masyarakatnya, lalu kemudian kira-kira backgroundnya bagaimana, terus kemudian situasinya seperti apa. Kan komunikasi yang efektif itu bicara tentang waktu, tentang momen-momen juga ya. Jangan salah loh, di tengah banjir orang lagi kena musibah juga kan ada yang tetap promosi. Itu orang-orang yang memberikan sumbangan mah nggak promosi itu. Sumbangan dari RCTI. Nah, sumbangannya sih diterima, tapi kan ada backgroundnya RCTI, padahal yang ngumpulin dana dari orang kan, bukan dari dia. Dompet RCTI Peduli, kumpulin banyak orang yang ngumpul nyumbang. Dia yang dapat nama, kemudian kasih itu namanya charity ke orang yang kena musibah. Orang kena musibah akhirnya jadi jadi tahu, wah RCTI peduli, padahal dia cuma ngumpulin duit kan gitu. Artinya di dalam charity, dalam musibah sekalipun tetap orang melakukan upaya pengenalan produk. Jangan salah, tetap seperti itu ya. Sama lah orang kampanye juga begitu kan, di tengah malapetaka kemarin itu gunung meletus Merapi, kan tetap aja ada yang bikin spanduk inilah, spanduk itulah, padahal bukan ngebantu, malah kampanye. Sama, jadi komunikasi itu memang diperlukan at any time, in every situation. Jadi jangan kita itu sungkan
ataupun malu untuk memanfaatkan setiap kesempatan, sepanjang tidak melanggar agama, tidak melanggar hukum negara. Malu diturutin, kapan majunya? Ya kan? Terus aja makan tuh malu, nggak ada maju-majunya. Apalagi menutup diri. Jangan save nomor gua. Oke, terus kemudian effective communication include all the aspect of visual. Jadi komunikasi yang efektif itu mencakup juga semua aspek yang bisa dipandang, yang bisa didengar, yang bisa disentuh, ya. Termasuk juga bahasa di dalam rangka pendekatan dari listener. Saya suka buka YouTube ya, sering banget tiap hari. Saya belajar terus. Saya bilang di dalam Facebook saya, kenapa saya senang ngajar, karena saya harus belajar. Karena kalau saya nggak belajar, gimana saya ngajar? Bisa aja berdasarkan pengetahuan selama saya kuliah, tapi jadi kering, garing kalau kata orang sekarang, kering. Tapi dengan cara saya membuka lagi YouTube, saya jadi tahu how to develop. Caranya saya menyampaikan tuh, saya mulai dari sini, mulai dari situ. Paling tidak setengah jam sebelum saya mulai ngajar kamu, saya lihat dulu YouTube terkait dengan apa yang mau saya omongin. Sehingga dari situ saya, ini nih enak nih mulai ini. Merupakan entry point, titik masuknya dari sini nih. Ya. Jadi kita harus memperhatikan visual, ya, apa yang dipandang, apa yang didengar, dan juga apa yang bisa menyentuh. Saya suka memperhatikan orang lain punya channel. Salah satunya ada yang saya senang dengan materinya, tapi nggak pernah saya buka lagi. Kenapa? Karena dia memanggil audiensnya dengan kalian. Wah, kalian itu siapa? Kalian itu seperti saya dengan kamu, berarti kamu lebih muda. Tapi kan penonton itu kan umum, jangan pakai kalian. Ini saya juga nanti akan perhatikan ya. Kalau kita dulu tuh masih suatu, kalau misalnya saya suruh bikin paper, terus kemudian presentasi, terus ada yang presentasi di depan, terus kemudian dia pakai bahasa kalian, itu apaan? Kamu orang Batak apa? Jangan kalian. Anda lebih terhormat. Kalau saudara atau sahabat-sahabat, saya jadi nggak suka tuh, terus terang gitu. Walaupun saya tahu itu isinya bagus loh, kontennya bagus mengenai ekspor impor, tapi dia pakai bahasanya adalah kalian. Kok saya merasa direndahin ya? Saya merasa direndahin, makanya saya nggak pernah setel lagi tuh. Artinya pasti bukan hanya saya dong yang seperti itu, yang merasa seperti itu. Jadi banyak listener, banyak viewers yang merasa bahasa yang dipakai oleh si penyampai itu kok kayaknya nggak enak didengar gitu ya. Saya pernah mengikuti suatu pelatihan ya dalam rangka capacity building, ya, outbound. Nah, di situ ada permainan kan biasa tuh, ada ininya kan, ada suka timnya itu, tim outbound itu. Ya, saya sama teman-teman saya, orang-orang kementerian ini, ya menurutilah apa yang menjadi petunjuk para coach itu kan ya, dalam melaksanakan suatu permainan kayak atau apa gitu. Tapi dia pakai bahasa kalian. Ternyata ada teman saya yang kemudian nggak bisa nahan diri, malah marah, kamu kurang ajar. Ini yang kamu nonton ini, yang kamu ajarin ini orang tua semua. Kamu umur berapa? Enak aja kalian. Nah itu penting. Pemilihan bahasa yang tepat untuk bisa menjangkau kinesthetic language yang saya tuliskan itu. Jadi jangan sampai kita gara-gara masalah seperti itu akibatnya yang kita harapkan beda yang kita dapatkan. Kayak coach itu ya, dalam outbound itu kan dia maunya kan membimbing ya, mentor lah katakanlah dalam satu permainan. Tapi gara-gara dia pakai kalian, sementara yang jadi audiensnya seumuran saya, bukannya nurut malah kalau perlu digebukin tuh. Ngajar lu ya katanya. Ini tolong perhatikannya. Sama lah tadi yang saya bilang di YouTube itu. Bagus materinya, tapi dia menggunakan kalian untuk audiens. Saya nggak suka, terus terang aja saya nggak suka. Nggak pernah lagi saya nonton itu. Berarti dia udah kehilangan satu viewers. Ya.
Saya sih nggak unsubscribe, biarin aja. Saya udah subscribe ya udah biarin aja, tapi nggak mau lagi saya nonton ya. Kenapa? Banyak lagi yang lain yang masih menggunakan bahasa yang santun gitu. Berarti ketika Anda menggunakan media sosial, please, bukan hanya visual, bukan hanya auditory yang harus Anda perhatikan, tapi juga kinesthetic dari language dalam rangka melakukan pendekatan kepada viewers. Perhatikan itu. Apalagi kalau Anda jadi sales promotion girl atau menjadi SPG atau Anda menjadi negosiator dalam suatu perundingan dalam rangka bisnis tuh, kalau dalam rapat itu kalian woi dilemparin bangku kan. Paling enggak mereka batal, nggak jadi songong digituin malah, dibilang songong kita malah. Oke, definisi adalah effective communication is the communication which produce intended or desired result. Jadi effective communication atau komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menghasilkan suatu result sesuai dengan apa yang kita harapkan, suatu dampak yang kita harapkan. Jadi kalau kita mau berpromosi dalam rangka meningkatkan akselerasi penjualan kita meningkatkan, ya bukan hanya kita milih medianya, tapi juga milih dalam segala halnya. Karena apa? Karena hal yang tadi itu bisa blunder bagi kita ya. Jadi kita harus tahu pesan-pesan yang baik, kemudian kita harus tahu faktor psikologinya, kita tahu informasi yang mereka butuhkan, kita tahu budaya mereka, kita tahu lingkungannya, kita tahu saat yang tepat, kita tahu usia mereka, background mereka, kita juga tahu apa yang mereka butuhkan. Ya, kita juga tahu apa aspek visual, fase pendengaran, dan kinesthetic language yang harus kita pergunakan di dalam rangka kita melakukan pendekatan kepada mereka. Itu suatu metode komunikasi yang saya kira bukan hanya bisnis ya, semua baik itu politik maupun tetap menggunakan kriteria ini. Kemudian sekarang kita coba untuk melihat uses of the effective communication, penggunaan dari komunikasi yang efektif, pengelolaan komunikasi kita yang efektif di Indonesia. Seperti apa gitu. Uses juga bisa disebutkan sebagai manfaat dari komunikasi yang efektif. Pertama, komunikasi yang efektif menolong orang untuk memahami ya siapa dan situasi bagaimana supaya menjadi lebih baik. Effective communication help to understand a person or situation in a better way. Jadi dengan effective communication kita bisa mendapatkan suatu cara yang lebih baik untuk memahami orang lain dan situasi mereka gitu. Yang kedua, manfaat dari komunikasi yang efektif juga adalah memungkinkan kita untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Kemudian membangun saling percaya, saling menghormati ya. Kayak tadi tuh, kita pengen dapetin viewer tapi bahasa kita enakin aja, seenaknya aja ya, nggak bisa. Oke, kadang-kadang Abah ya Assalamualaikum maaf izin bertanya boleh apa? Iya mohon maaf dipotong izin bertanya seputar ini seputar konten sih, khususnya konten dan apapun pegiat seni juga ya saya mau nanya jadi saya itu memang sudah 1 tahun belakangan itu bikin konten juga perihal tentang tapi kesusastraan sih, edukasi puisi sama prosa di Instagram. Nah di sana ada beberapa followers yang request gitu kayak bikin kata-kata ini dong, seputar ini dong. Yeah. Itu bagaimana ya tapi sebagai khususnya kan Sasa menyangkut seni ya kegiatan seni. Tapi saya ngerasa kayak ketika memang ada yang request untuk melakukan hal itu saya agak terbatasi Bagaimana ya untuk mengatasi itu, apakah memang saya
mengiyakan atau memang saya dengan idealisme saya gitu, Oke, dengan membuat kata-kata yang memang sesuai dengan prinsip saya gitu. ada kiat-kiatnya untuk bisa menyusun kata-kata yang efektif, kata-kata yang bagus, dan memang akan saya kemukakan, tapi kayaknya nggak sempat sekarang, mungkin kuliah minggu depan. Tapi sebagai pendahuluannya, kembali lagi saya katakan, Anda bisa belajar juga lihat dari YouTube. Coba pertanyaan Anda itu Anda cari di sana, Anda tinggal ketik, lalu kemudian muncul itu video-videonya, tinggal Anda dengerin, tinggal Anda tonton. Oh gitu, katakanlah misalnya kata kuncinya ya, menyusun kata efektif dalam rangka promosi, biasa ya, atau kamu persingkat apalagi lah yang lebih tepat keywordnya, itu akan muncul kok, akan muncul banyak sekali video. Saya katakan sekarang ini bahwa setiap orang itu bukan lagi pelit ilmu, tetapi menjadikan ilmu itu sebagai komoditi, sebagai konten untuk mendapatkan keuntungan. Karena apa? Di samping dia itu mempromosikan dirinya dan produknya, juga dia berharap akan mendapatkan penghargaan dari YouTube. Jadi orang-orang itu pada rajin. Makanya saya kadang-kadang suka bingung tuh kalau misalnya ada katakanlah seperti di Google Search Engine itu yang namanya apa ya, slide share. Dulu orang bebas ya, bebas untuk mendownload. Sekarang dibatasi, harus pakai langganan. Saya yakin gak ada yang mau. Zaman sekarang gak ada yang mau begitu-begitu. Saya aja yang tadinya suka lihat-lihat slide share di situ apa aja isinya, karena suruh langganan bayar sebulan sekian-sekian, oh gak, udahlah. Ngapain pusing-pusing lihat PPT yang harus saya terjemahkan lagi, saya dengerin aja dia dari YouTube, lalu saya ceritakan pada Anda. Toh saya punya RPS, rencana pembelajaran, sehingga apa yang harus saya kemukakan kan saya udah tahu mau ngomong ini, tapi saya perkaya dengan nonton dulu gitu loh. Jadi artinya kalau Anda keyword menyusun kata promosi yang efektif, coba deh minggu depan kita diskusikan. Tapi sebagai pendahuluannya coba gitu ya, bagaimana menyusun kata yang efektif. Jelas ya? Objektivitas ya, Bah, dan mencari tahu gitu. Iya, itu juga yang memang itu juga sebagai trigger bagi kamu ya, sebagai pendorong bagi kamu. Di kantor sebagai pembina UKM, dulu saya tuh suka minta para atas perdagangan untuk ngirim informasi tentang daftar importir dari negara tempat mereka ditempatkan. Tapi seringkali ternyata yang mereka kirimkan itu data-data yang out of date, yang sudah tidak valid, yang sudah tidak akurat, yang perusahaan yang sudah pada almarhum dikirimin. Ya, malah mungkin mereka kirim data yang berasal dari zaman Nabi Nuh. Nggak laku. Saya balik sekarang, saya ajarin bagaimana mencari bayar sendiri. Saya ajarin trade map, saya ajarin apa yang website yang lain, bagaimana menelusuri buyer, bagaimana menelusuri pembeli, bagaimana mengontak mereka, bagaimana mendekati mereka. Nanti kalau udah dapat baru tanya sama si atasnya, ini bener gak nih? Akhirnya kan si atas juga merasa terbantu. Wah, gue disuruh nyariin, enak aja. Tapi kalau cuma disuruh konfirmasi, kan mereka lebih senang karena lebih ringan tugasnya dan lebih besar keberhasilannya gitu loh. Jadi saya juga begini, saya bisa ceritain pada Anda sekarang menyingkat waktu, tapi saya mau Anda juga cari dulu deh. Cari dulu apa yang Anda dapatkan itu melalui media. Ini sebagai pelaksanaan dari apa yang saya kuliahkan hari ini. Jadi Anda bisa mencari ide, bisa melakukan encoding secara lebih cerdas dengan cara Anda banyak baca, banyak diskusi, banyak tanya, banyak nonton, banyak ngulik, banyak kepo. Hasilnya baru tanya dosen. Saya seneng kayak gitu tuh. Jangan udah kagak ngapa-ngapain diajarin pun kagak mau lagi. Mau dapat nilai A, nyoh, nggak ada masalah nilai A, tapi nggak ada isinya buat apaan. Yang penting Anda kan bisa sukses bisnis. Emang kalau jadi wirausaha ditanyain kemarin kuliah dapat nilai apa? Nggak ada cerita. Oke ya, jadi itu ya. Anda cari dulu, nanti kita diskusikan. Siap Abang. Siap Abang, makasih Bang. Oke. Masih ada 3 poin nih dalam slide ini, tapi saya singkat aja dah karena waktunya udah jalan terus. Kadang-kadang yang namanya pesan kita itu suka disalahartikan atau tidak dipahami.
oleh para penerima. Oleh karena itulah ketika kita mencoba untuk belajar untuk menyusun suatu komunikasi yang efektif, itu akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan problem, ya. Nah, seperti kamu nih, pertanyaan itu tadi, kan sulit untuk mencari kata-kata yang tidak menimbulkan salah paham, yang gampang dipahami gitu kan ya. Maka memang harus belajar komunikasi yang efektif, dan komunikasi efektif itu pastinya akan menolong kita menyelesaikan masalah itu. Next, effective communication menolong kita untuk bisa menghubungi, ya, ya katakanlah dengan berbagai pihak, ya. Ini artinya yang namanya komunikasi itu not only for the business, tapi macam-macam keperluan. Bisa bicara dengan anak, bicara dengan teman, bicara dengan dosen, bicara dengan siapa. Saya banyak sekali pengalaman dengan mahasiswa ini yang kadang-kadang bikin saya suka ilfeel. Tapi ya udahlah, nanti itu bukan apa-apa, bukan saya mau ini, tapi artinya biar kita itu saling belajar bahwa hal yang seperti ini dalam komunikasi itu harus dihindari, ya. Harus dihindari. Dari awal saya udah ngasih tahu teman kamu tuh, jangan kayak gitu, nggak boleh. Dalam rangka jadi pebisnis, apalagi jadi seorang yang sukses tuh, jangan suka nulis-nulis yang enggak. Itu besar efeknya. Oke, terus kemudian juga effective communication help us in decision making. Dengan adanya komunikasi yang efektif kan kita jadi tahu bagaimana seharusnya, ya kan. Kita tahu apa maunya konsumen, kita tahu apa yang menjadi harapan mereka, kita tahu kira-kira mereka itu dalam rentang usia berapa dan sebagainya. Maka kemudian pastinya yang seperti itu akan lebih memudahkan kita di dalam hal pembuatan keputusan. Keputusan apa? Ya keputusan bisnis, karena kita kan ngomongin tentang wirausaha. Suatu keputusan yang baik kan pastinya berdasarkan suatu data yang bagus, data yang valid, data yang akurat, bukan data yang asal nyomot. Ya, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah ada manfaatnya, dan ini juga tidak akan lama lagi akan saya sampaikan di YouTube. Ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.